Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. So in this video I would like to present you about my assignment in Instructional Design course. Dan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah Appropriate Applications for e-Learning. Baik, yang pertama yang harus kita ketahui adalah what is e-Learning atau apa itu e-Learning. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan siswa. Kemudian apa manfaat dari e-learning? Ada 5 manfaat dari e-learning. Yang pertama adalah penggunaan e-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dapat meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua ada meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa. Dan ketiga ada meningkatkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa. Dan keempat ada meningkatkan kualitas materi pendidik dan pelatihan. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, di mana dengan perangkat biasa sulit dilakukan. Kemudian apa kelebihan dari e-learning? Jadi terdapat 4 kelebihan dari e-learning. Yang pertama itu adalah lebih mudah diserap, artinya menggunakan fasilitas multimedia berupa gambar, teks, animasi, suara, dan video. Kemudian kedua, jauh lebih efektif dalam biaya, artinya tidak perlu instruktur, tidak perlu minimum audiensi, bisa di mana saja dan kapan saja, murah dan bisa diperbanyak. Kemudian yang ketiga adalah jauh lebih ringkas, artinya tidak banyak formalitas kelas, langsung pada pokok bahasan mata pelajaran sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat, tersedia 24 jam per hari atau 7 hari dalam seminggu, artinya penguasaan materi tergantung pada semangat dan daya serap siswa. Bisa dimonitor, bisa diuji dengan e-test. Kemudian terdapat juga kekurangan dari e-learning. Kekurangan dari e-learning ini diantaranya adalah kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar atau bahkan antar pelajar itu sendiri. Kemudian kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya, membuat tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Kemudian proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Kemudian berubahnya peran pengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut mengetahui teknik pelajaran yang menggunakan ICT. Kemudian tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Kemudian kurangnya sumber daya manusia menguasai internet, kurangnya penguasaan bahasa komputer, akses pada komputer yang memadai dapat menjadi masalah tersendiri bagi peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik bisa frustasi jika mereka tidak bisa mengakses grafik, gambar, dan video karena peralatan yang tidak memadai. Kemudian terdapat aplikasi yang tepat untuk e-learning. Yang pertama itu ada Google Classroom. Google Classroom ini adalah suatu platform pembelajaran online yang memudahkan proses pembelajaran secara online yang memberi kemudahan dalam membuat materi, membagikan ide, serta memberikan tugas-tugas tanpa kertas secara online. Terdapat juga beberapa kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom. Teman-teman bisa mempost video ini dan membaca dari kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom. Kemudian selanjutnya ada aplikasi Edmodo. Edmodo ini adalah satu perusahaan yang mempopulerkan metode pembelajaran online. Dari dulu, platform ini telah hadir menawarkan solusi alat komunikasi, kolaborasi, dan pembinaan antara guru dan siswa. Edmodo ini memiliki fitur untuk berbagai konten, membuat kuis dan soal, membagikan tugas, dan mengelola siswa hingga orang tua. Terdapat juga beberapa kelebihan dan kekurangan dari Edmodo ini. Kemudian yang ketiga ada aplikasi Zoom. Zoom Video Communication adalah platform yang fokus pada pengembangan teknologi video conference. Seperti Google Hangout, Zoom juga dapat digunakan untuk pembelajaran online, terutama bagi pengajar yang lebih suka tatap muka secara online dengan siswanya. Dengan Zoom kita dapat melakukan segalanya secara online, mulai dari meeting, webinar, conference, dan telepon file sharing hingga belajar online. Dan juga terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari Zoom ini tadi. Kemudian yang terakhir ada aplikasi
Google Meet. Google Meet ini merupakan aplikasi belajar yang menawarkan video conference atau live video sehingga pengguna bisa bertatap muka secara langsung dan terlihat efektif. Aplikasi ini terasa aman karena terintegrasi langsung dengan Google. Selain itu, fiturnya cukup lengkap. Google Meet ini memberikan whiteboard sehingga kita bisa menuliskan kalimat sambil melakukan live video. Kemudian fitur lainnya yakni banyak tampilan, dapat mengundang hingga 100 peserta serta live video dengan resolusi HD. Well everyone, I think that's all from me. Jika teman-teman memiliki pertanyaan dan komen, disilakan. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.